Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kami dari kelompok 8 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia akan mempresentasikan tentang industri kecil, tepatnya dari industri tempe pada mata kuliah Ijen Industri dengan dosen pengampu Pak Fajri. Dengan anggota kelompok kami ada yang pertama Afrihayu Gusmaranti, yang kedua Nabila Rahman, yang ketiga ada Nadifa Khairunisa, yang keempat ada Muhammad Rafi Firdaus, dan yang terakhir ada Isma Jiza. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama itu kondisi tempat kerja, lalu selanjutnya kami juga akan membahas tentang identifikasi bahaya di tempat kerja tersebut, yang ketiga juga kami akan membahas pengendalian faktor bahaya, dan yang terakhir kami akan membahas program dan promosi dari izin industrinya itu sendiri. Yang pertama, kondisi tempat kerja. Next. Bagaimana sih kondisi tempat kerja pada industri tempe? Nah, industri tempe dalam proses produksinya masih menggunakan proses yang manual dan peralatan yang sederhana. Nah, dalam prosesnya yang masih manual ini mengakibatkan banyak pekerja yang kurang memperhatikan kebersihan, sehingga akan menimbulkan berbagai risiko penyakit dan juga kecelakaan kerja. Selanjutnya, proses pembuatan tempe akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Rahman, waktu tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya proses pembuatan tempe. Yang pertama, pilihlah kedelai yang bagus, yaitu lakukan penyortiran biji kacang kedelai agar mendapatkan biji kedelai yang berkualitas. Yang kedua, bersihkan kacang kedelai, yaitu dengan cuci biji kacang kedelai yang telah disortir dari kotoran yang menempel, karena akan mempengaruhi tempe yang akan dihasilkan. Yang ketiga, rendam kacang kedelai, yaitu rendam biji kacang kedelai dengan air bersih yang bertujuan untuk menyortir kembali biji kacang kedelai yang berkualitas baik. Yang keempat, pisahkan kacang dan kulit ari. Jadi setelah direndam semalaman, biji kacang kedelai harus diremas-remas untuk mengelupas kulit ari yang belum terkelupas. Yang kelima, rebus biji kacang kedelai, yaitu dengan memasukkan biji kedelai ke dalam panci besar dan tambahkan air bersih untuk merebusnya. Yang keenam, dinginkan karang setelah direbus, yaitu taruhlah biji kedelai di tempat yang datar dan lebar. Letakkan biji kedelai di atas permukaan datar tersebut untuk proses pendinginan. Yang ketujuh, ragian. Proses ini sangat penting karena pada proses pemberian ragi menentukan keberhasilan pembuatan tempe. Yang kedelapan, pembungkusan kacang kedelai. Jadi jika biji kedelai sudah rata diberi ragi, bungkus atau cetak dengan bentuk yang sudah disiapkan. Yang 9, proses fermentasi. Tempe yang belum jadi dan sudah dibungkus ditaruh dengan suhu ruangan terbuka. Jangan menumpuk tempe terlalu banyak, karena akan mengakibatkan tempe menjadi cepat matang. Yang terakhir, tempe sudah jadi. Setelah proses fermentasi selama 24 jam, lihatlah tempe. Jika sudah ada bulu-bulu putih halus, maka tempe yang dibuat sudah jadi. Selanjutnya saya kembali. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Afriyasri, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, identifikasi bahaya dari faktor bahaya fisik. Yang pertama itu ada pencahayaan tempat produksi yang kurang. Kemudian kebisingan dari blender untuk membuat adonan. Yang ketiga, resiko luka bakar pada saat proses penggorengan seperti terkena cipratan panas apabila tidak menggunakan pelindung diri. Selanjutnya ada faktor bahaya kimia. Yang pertama, terdapat logam berat akibat dari sumber air pabrik yang kemungkinan tercemar dan dari alat-alat yang sudah karatan.
Selanjutnya ada faktor bahaya biologi. Yang pertama, terdapat mikroba perusak atau Rhizombium sp yang disebabkan karena penyimpanan dan fungsi atau kapang bakteri yang menempel pada kacang kedelai. Yang kedua, terkena kontaminasi bakteri, kapang atau jamur pada saat proses perendaman, peragian, pencetakan, dan pembungkusan, serta fermentasi. Yang ketiga, terkena kontaminasi bakteri E. coli dari air pada proses pencucian. Yang keempat, proses produksi yang masih kurang memperhatikan kebersihan, seperti tidak menggunakan APD, dapat terkontaminasi oleh rambut, keringat, dan kotoran lainnya yang berasal dari pekerja. Selanjutnya ada faktor bahaya ergonomi. Yang pertama, itu penentuan jumlah istirahat. Yang kedua ada pergantian jadwal shift kerja. Yang ketiga ada prosedur kerja. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengendalian faktor bahaya yang dijelaskan oleh Saudari Nadifa Farunisa. Dengan tempat dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengendalian faktor bahaya dari substitusi. Yang pertama, ada mengganti alat pencahayaan yang lebih terang agar tidak terjadi bahaya atau kesalahan dalam tempat produksi. Yang kedua, yaitu mengganti blender yang mengeluarkan suara keras dengan blender yang memiliki suara lebih lirih agar mengurangi bahaya kebisingan. Yang ketiga, yaitu mengganti alat yang sudah karatan agar hasil produksi tempe tidak terkontaminasi logam berat akibat karat. Selanjutnya, yaitu rekayasa teknik. Yang pertama, menggunakan alat yang memiliki pelindung mesin untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan saat bekerja. Yang kedua, menggunakan alat yang tahan air atau alat yang tidak karatan. Yang ketiga, memodifikasi alat-alat yang digunakan agar lebih aman digunakan saat bekerja dan juga meminimalisir bahan pencemar yang dihasilkan. Selanjutnya, administratif. Yang pertama, memisahkan atau menjauhkan benda-benda asing dari bahan baku pembuatan tempe. Yang kedua, menggunakan standar bahan ragi yang baik sesuai dengan ketentuannya dan berkode BP Pomeri MD 262628001051 dan bermerek dagang Departemen Kesehatan RI nomor 306712. Yang ketiga, memerhatikan suhu panas ketika perebusan kedelai, yaitu tidak lebih dari 200 sampai 300 derajat Celcius. Yang keempat, melakukan pelatihan keterampilan dan kemampuan kerja, juga terhadap faktor bahaya zat produksi, kebakaran, dan kesalahan yang disebabkan oleh pekerja sendiri. Yang kelima, membersihkan dan mengecek secara teratur ruangan produksi tempe. Dan yang terakhir, menggunakan APD ketika bekerja. Yang selanjutnya, alat pelindung diri dari industri tempe ini seperti sarung tangan, masker, sepatu, penutup kepala, dan terakhir celemek. Untuk yang terakhir, program dan promosi higien industri. Yang pertama, program ketiga. Program peraturan karyawan seperti dilarang menggunakan perhiasan ke dalam tempat produksi, diharuskan memotong kuku yang panjang, diharuskan mengikat rambut. Yang kedua, program standar operating procedure. Yang ketiga, program cepat tanggap dalam penanganan kecelakaan pada proses produksi. Yang keempat, program penggantian seluruh alat yang sudah tidak layak untuk digunakan. Yang selanjutnya, program perlengkapan seluruh APD yang diperlukan. Dan yang terakhir, program pelaksanaan tahapan-tahapan sebelum memasuki ruang produksi. Untuk promosi K3 sendiri, yang pertama ada sosialisasi dan pelatihan K3. Yang kedua, menempelkan tulisan atau poster terkait K3 di tempat yang strategis.
Sekian presentasi dari kelompok kami.